Misalnya ada hujan, ya kan? Udah diambil dong, contohnya begitu. Kalau hujannya kira-kira deras dan seterusnya, nanti kalau pulang kembali ke sini terasa masyakoh, ada kesulitan, udah dijamak gitu. Kan ada yang masih mikir-mikir kok dijamak, yuk sah kok enggak? Kan gitu. Jadi begitu ya. Jadi monggo rusa-rusa itu diambil. Ya. Tapi sebuah pilihan, ya, pilihan. Tapi kita mencoba menangkap ini sebagai satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa ad-dinu itu yusrun, agama itu mudah. Jadi Allah tidak ingin bahwa ada haraj, ada beban berat bagi kalian dalam melaksanakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat, sakum kula rawuh kakung sumawon putri, Bapak Ibu sekalian ingkang berbahagia, ingkang tansah dihormatan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah yang sehingga kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih memegang teguh agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak malu-malu untuk menunjukkan identitas ke muslimat kita di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan pagi ini. Mudah-mudahan ini seri yang terakhir yang berkaitan dengan topik al-wasatiyatu wal i'tidal, bersikap tengah-tengah dan bersahaja, bersikap sederhana. Hadis yang kelima dari dalil tentang al-wasatiyatu wal i'tidal adalah satu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan panggilan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau termasuk
tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Samping ada mufassir yang lain, pertama Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Yang untuk Ibnu Abbas inilah ulama kita tafsir Muhammadiyah mengikuti pendapat beliau tentang tidak batalnya seorang laki-laki menyentuh perempuan. Kata masaha di dalam Al-Quran itu atau al-mas ya, lamasa itu bermakna hubungan suami istri, bukan menyentuh tangan atau satu kulit dengan kulit yang lain. Nah, di dalam hadis ini Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal mutanatti'una. Saya garis bawah itu, jadi rusaklah orang yang mutanati, jamak orang-orang yang mutanati, yang fasik-fasikkan bacaan. Karpe bil fasik tapi malah salah. Bahkan Nabi mengucapkan sampai tiga kali. Qolaha salasan. Qolaha salasan. Al-mutanatti'una itu maknanya adalah al-muta'amlikuna, al-musyaddiduna fi ghairi maudhi tasydid. Al-muta'amlikuna orang yang jerok-jeroki ucapan dan menyangat-nyangatkan bacaan fi ghairi maudhi tasydid, yang bukan pada tempatnya. Ini bahasa terjemahannya. Ada yang sang dengan sang terjemahannya. Tapi ini belum semuanya Pak saya terjemahkan. Yang terjemahan kemarin belum, yang dulu sudah di sini, sehingga belum bisa di print out. Ini terjemahan dari hadis tadi. Al-mutanati ialah orang yang mendalam-dalamkan ucapan dan menyangat-nyangatkan bacaan dan bukan bacaan. Kalau orang dari Purworejo sana, mungkin juga ada Jogja dan Madura. Alhamdulillahirobbil ngalami, misalnya ya. Kalau bikin fasih malah salah. Jadi iya ya, kalau memang lidah Jawa bukan lidah Arab, kalau memang tidak mampu ya tidak perlu sampai semampunya, karena kita memang beda lisan ya. Seperti halnya bahasa Inggris itu, kalau orang bukan Inggris itu bisa ngomong seperti orang Inggris, hebat. Orang Amerika saja berbeda logatnya dengan orang Inggris. Kita ngomong dengan orang Inggris dengan orang Amerika berbeda. Lebih paham kalau orang Amerika yang berbicara. Kalau Inggris itu R aja R, jadi hampir tidak tampak. Jadi kalau orang Inggris masih tampak, R-nya masih tampak. Ya orang mana? Amerika. Orang Australia lebih rusak lagi, karena masa lalunya. Ya,
Australia itu tempat buangan lawan jahat. Di Inggris itu dibuang ke Australia. Bahasanya ya bahasa pasarannya kental banget. Oke, itu contoh aja, contoh. Tapi kalau ada orang Indonesia yang fasih berbahasa Arab, luar biasa, dikagumi oleh orang Arab sendiri. Non Arab bisa seperti itu. Dulu saya waktu masih kuliah di IAIN, dulu namanya IAIN bukan UIN ya. Ada dosen saya bernama Ustaz Abu Bakar Basalamah. Beliau juga latar belakangnya dulu motor kalau nggak salah. Beliau kalau berbicara luar biasa, fasiknya. Pernah suatu saat ada tamu dari Prancis, beliau sebagai penerjemahnya itu terkagum-kagum dengan dia. Sampai dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Prancis. Baik, di sini kelihatan sekali kesederhanaan jalan tengah ya dikatakan mereka. Jadi kalau mendalam-dalamkan, yang memfasih-fasihkan, padahal memang susah dia berpisah fasih. Itu malah merusak, tidak bagus. Dalam hal berbicara saja itu juga ada namanya jalan tengah, tawasud atau wasatiyah atau iktidal. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6. Ini karena pendek jadi tampak terjemahnya tampak. Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Itu riwayat Al-Baihaqi. Sebaik-baik perkara urusan itu ya yang tengah-tengah. Bahasa lain sekarang itu yang moderat. Merujuk pada sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga, enggak mau masuk surga? Nabi menjawab diplomatis, man ata'ani dakhala. Barang siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang aba, yang enggan masuk surga. Nah, kalau ditanya orang Muhammadiyah apa enggak ingin masuk surga? Apa enggak taat? Luar biasa. Taatnya orang Muhammadiyah itu dalam segi ibadah mahdhah itu sifatnya purifikatif. Berusaha betul-betul meniru ya, keaslian dari peribadatan. Tidak mau menambah dan mau mengurangi. Karena Nabi Muhammad SAW Rasulullah itu segala-galanya sebagai uswatun hasanah. Nah, non ibadah itu yang bersikap berkemajuan, maju terus, berpikirnya maju terus, mengembangkan. Nah, ini nih sikap Muhammad. Kalau melihat seperti itu ya jelas masuk surga. Logikanya siapapun yang masuk surga, apakah dia duluan atau akhir, kan pada akhirnya masuk surga juga kan. Ya. Bahkan kalau mau diurai, wong miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya gitu. Nah itu loh, kalau mau duluan gitu kan, itu lebih masuk akal karena memang ada hadisnya. Nah, ada hadisnya. Nah kalau kita mau menang-menangan, dia lebih dulu masuk surga. Wah, iya, nggak banyak persoalan. Kalau Muhammadiyah yang namanya terkait dengan masalah ibadah itu nggak ada hasanah, semua tolak. Yang bid'ah hasanah itu yang non ibadah, menciptakan sesuatu yang baru, yang bagus bukan yang buruk. Dan kita sangat salut dengan pendahulu kita, pemimpin kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Farudin, ya, beliau sangat sederhana, itu sederhana gitu, ya. Itu sikap beliau, tapi tidak menjual diri gitu, ya. Tidak menjual diri itu kaya luar biasa, tidak punya gelar profesor, doktor,
di belakangnya apa macam-macam itu, ya, muka belakang ada gelarnya semuanya. Tapi beliau luar biasa, tawaduknya, merakyatnya gitu. Rakyat itu kalau negara ya rakyat, kita mau warganya, mau umatnya itu luar biasa beliau. Sampai Pak Harto itu hormat pada ditawari mata-mata materi jabatan beliau nggak mau. Dan sampai akhir hayat kita dengan dan kita beliau nggak punya rumah. Itu susah kan itu kan. Ya, kalau pemimpin Muhammadiyah sekarang kan harus lihat dulu, saya sampai sini ya menyesuaikan. Seorang BP nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya, beliau enggak, ya tetap pakai sepeda, gitu. Ya, insya Allah tetap nggak malu menjual bensin eceran di depan rumah beliau. Luar biasa. Susah ya, sekarang mencari yang seperti itu susah. Bagaimana beliau mau ceramah di Cepu itu ya, naik bis sendiri nggak mau dijemput gitu. Ya, nggak mau dijemput. Sampai datang aja orang nggak memperhatikan kalau beliau itu penceramahnya, dikira orang lain. Kalau lihat penampilannya kan begitu beliau itu kan, nggak kelihatan. Itu ya, itu moderat tadi nih. Khairul umuri au satu. Berikutnya yang ketujuh, hadis riwayat, kalau tadi itu hadis riwayat Al-Bayhaqi ya. Berikutnya hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bayhaqi. Rasulullah bersabda yang menarik. Habib habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Wa baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Habib, cintailah habibaka, kekasihmu atau orang yang kamu cintai atau apa saja yang kamu cintai. Ya, kalau saya menerjemahkan tidak hanya orang, bisa sesuatu yang kita cintai. Haunama, sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Ya, masih ingat dulu ada penyanyi dangdut namanya Fetty Vera. Sedang-sedang saja, itu kan gitu. Masih ingat gitu. Bapak dulu nggak apa lu itu, ya Fetty Vera. Apa namanya bapak jadi apa? Iya. Kalau koreografinya, kalau nari itu kan bagus, nggak sembarangan, nggak ada istilah yang konyol, ada tari ngebor, tari apalagi gitu kan, nggak, jadi bagus gitu. Ya, sopan lah, tetap sopan, sedang-sedang saja. Sebab apa? Bisa jadi suatu saat, suatu hari yaumamma, ya, bisa yaumamma, bisa menjadi bagi doka orang atau sesuatu yang kamu benci. Sebaliknya bagi doka haunama, bencilah orang atau sesuatu yang kamu benci itu sedang-sedang saja. Sebab apa? Kata Nabi, asa yakuna habibaka yaumam. Suatu saat sesuatu yang tadinya kamu benci itu menjadi kamu sukai, kamu cintai, kamu rindukan, gitu kan? Coba zaman sekarang, lihat kondisi sekarang itu, lalu muncul gambar Pak Harto, enak zaman Kuto, oh kan gitu kan? Nah, padahal dia mungkin yang ngambil dulu nggak suka sama Pak Harto, nggak suka. Nah, sekarang jadi kelangenan, enak zaman Kuto. Itu ya. Jadi sedang-sedang saja apapun itu. Kalau saya katakan sesuatu itu bisa partai ya kan, bisa ya, bisa apa saja. Ini luar biasa itu. Kita jadikan pegangan.
suami mencintai istri ya sedang-sedang aja, mencintai anaknya sedang-sedang aja, mencintai harta yang dimilikinya sedang-sedang aja. Ya, apalagi harta ya, semuanya nanti akan ditinggal dan kita menghadap Allah tidak membawa apa. Pelajaran berharga kita lihat itu, ya kita sering melihat TV gitu kan, infotainment, ya itu menceritakan bagaimana dia mengilustrasikan kisah cinta gitu, seorang artis ya, mau nikah dengan calonnya, digambarkan, masya Allah, ya, karena mereka tidak memperhatikan etika-etika bertaruh ya, kalau dulu, insya Allah sebelum nikah. Tapi begitu sudah nikah macam putek, ya Allah, nggak ada hitungan tahun, berapa bulan aja sudah seperti itu. Kemudian menjadi orang yang sangat dibenci. Apalagi kalau sudah ketemu wartawan, ya wartawan gosip lagi kan, gitu. Wah senang banget, diudal-udal semuanya. Semakin seru ya info tentang keburukan orang itu, wah semakin laris. Dan orang ada kecenderungan untuk begitu kan, ingatkan mati dan seterusnya. Ya, itu banyak contoh-contoh yang seperti itu. Itu, barang juga begitu, barang juga begitu. Bisa kita menjadi sesuatu yang tidak suka pada itu. Baik, kita lanjutkan yang 7. Kemudian ini artinya. Nah, ya. Ya. Berikutnya yang ke-8, Rasulullah bersabda, "Qulhu wal abu fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum ghilzah." Ini riwayat Al-Bayhaqi. Ya, Rasulullah bersabda, "Qulhu ya bermain-mainlah kalian wal abu ya, dan berkelakarlah kalian." Mirip-mirip maknanya. Ya. Fa inni akrahu, karena sebenarnya aku tidak suka ayyakuna fi dinikum ghilzah. Ghilzah ada kekasaran, kesan kasar ya, pada agama kalian. Ya, Islam itu sebenarnya kan lembut. Yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW itu kelembutan. Tapi umatnya ada yang kemudian menampilkan bukan kelembutan itu, bahkan ada garang gitu kan. Ya kalau garang menghadapi musuh di medan laga perang, harus menghadapi musuh kok melempem gitu kan, lemah, lembut, lembek, udah dibunuh duluan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu jangan sampai ada kesan kasar. Rasulullah SAW bertemu orang, salam, bertemu anak-anak juga begitu, bertemu perempuan juga. Itu semuanya adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senyum, kita mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah SAW ketika di situ ada sekumpulan orang. Di situ ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ternyata Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu mereka. Salam Islam itu yang paling lengkap. Ya, kan? Didoakan sampai 3. Tadi saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 doa kan? Ya. Dan itu hebat semuanya. Ya. Keselamatan. Yang kedua rahmat. Yang ketiga barokah. Ya. Walaupun secara etika prakteknya kadang-kadang didoakan 3, jawabnya cuma 1. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikasih 3 loh. Ya, jawabnya cuma Waalaikumsalam gitu kan. Bahkan ada yang cuma diem aja gitu. Buktinya apa? Nah, kalau saya ceramah mana itu sampai 3 kali itu baru kelihatan seru bergemuruh. Ya.
Satu kali itu masih berarti aja enggak salam, enggak jawab. Yang kedua sudah mulai agak keras. 3 itu sudah bergemuruh dari depan sampai belakang itu semuanya. Gitu. Kalau itu maknanya enggak, salam sejahtera bagi kita semuanya, cuma sejahtera dong. Berarti kan semua salam semua. Mana rahmatnya? Mana barokahnya? Enggak ada. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah, di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Muslim. Ternyata Rasulullah mengucapkan salam. Kan semoga, namanya semoga doa kan? Semoga. Keputusannya kan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala kan. Ada persyaratannya untuk bisa selamat, dapat rahmat dan barokah itu kan. Mau kita cuma semoga saja. Oke, masalah. Baik, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Rawihu qulubakum sa'atan fa sa'atan." Jadi legakan atau hiburlah hati kalian itu sesaat demi sesaat. Jangan sepan terus, nanti bikin budrek. Budrek itu apa? Budrek atau budrek? Budrek ya. Ya, budrek ya. Darah tinggi itu, hipertensi itu zaman dulu kan nyebutnya orang kan budrek gitu ya. Walaupun obatnya kemudian ada bodrek, kan itu. Jadi tidak span terus dalam menunaikan agama itu seperti itu. Kita ketinggalan sholat saja kan nggak boleh lari-lari, nggak boleh kan lari-lari. Ya ketinggalan, ya salahnya ketinggalan. Ya, nggak perlu lari-lari. Waduh nanti ketinggalan. Jalan dengan sakinah pelan-pelan, ya. Ya, nanti sampainya di masjid itu kita nemui itu sudah berapa rakaat. Baru nanti kita selesaikan, karena kita masbuk selesaikan diri ketika imam sudah salam, kita tinggal menghitung tadi itu kira kurangnya berapa. Enggak perlu sampai tergesa-gesa sampai kesandung batu sampai jatuh-jatuh. Banyak kan ingin mengejar mendapatkan yang sempurna. Ya. Ini harus kita sadar seperti itu. Kita bertetangga, gitu kan misalnya kan, bertetangga, tetangga kita macam-macam kan. Kalau apalagi di Jogja kan, tidak semuanya Muslim, ada non Muslim, kan. Ya kita, karena bertetangga kan. Kalau bermuamalah itu kan, kita boleh bergaul dengan mereka, tersenyum dengan mereka. Ya nggak boleh itu kan kalau ditawari untuk pindah agama, itu sudah ada kaidahnya lakum dinukum waliyadin. Itu beda agama. Kalau beda mazhab, bagaimana? Ya, lakum madhabukum wali madhabi, ya. Bagimu madhabmu, pendapatmu, dan bagiku pendapatmu. Sudah. Kalau tapi kan ada dialog dulu. Buktinya apa dialog? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma wala ana a'budum ma abadu wala antum a'buduna ma a'bud. Nah, itu dialognya. Dialog. Nah, kalau nggak ketemu ya sudah. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Itu berlaku juga sesungguhnya bagi orang yang berbeda mazhab. Mazhab itu pendapat, Pak, Ibu sekalian. Jadi bukan maksudnya bukan golongan mazhab Syafi'i, itu bukan golongan, tapi pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam kitab-kitab itu namanya Syafi'iyah, itu berarti bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Jadi beda Hambali dengan Hambaliyah, beda Maliki dengan Malikiyah, beda Hanafi dengan Hanafiyah. Berbeda dalam kitab-kitab begitu. Nah, kita bertemu ya seperti biasa, tapi kan nggak begitu. Ya. Jangan-jangan jenengan ketemu orang NU nggak mau senyum dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya orang NU ketemu orang Muhammadiyah, ini calon penghuni neraka. Orang kudus saya nggak mau bergaul dengan mereka. Begitu loh, Pak. Kenyataan di kampung itu begitu ada, ya Allah.
ada orang NU yang bagus, gitu kan. Ada yang enggak sama sekali. Senyum saja tidak, negur saja tidak. Karena melihat kita orang Muhammadiyah. Ya, jangan-jangan di kalangan Muhammadiyah juga ada begitu. Ya, ini ada orang NU enggak sama sekali, dia enggak mau ngaruki, enggak mau, Masya Allah, enggak boleh seperti itu. Nah, saya ada punya kisah. Ya, ketika saya masih tinggal di asrama Amin, saya menjadi bapak asrama gitu. Nah, dan itu harus mengikuti aturan, jadi kadang-kadang pindah. Saya berapa kali pindah asrama gitu kan. Ya, ada 13 tahun, ada 10 tahun tinggal di asrama Amin ini sebagai bapak pawong. Gitu. Nah, itu saya selalu cair dengan tetangga sekitarnya. Makanya kalau saya pindah itu sok digondeli, lu kok pindah lah, gimana nggak pindah, ini aturan dari direktur Mu'alimin harus pindah. Nah, tapi nggak merupakan mereka. Saya di lingkungan baru lagi, asrama baru kan ada tetangga, ya ikut pertemuan RT dan seterusnya, ada bergaul, tidak hanya saya tapi istri saya juga gitu. Nah, nanti pindah lagi itu digoleki, aduh saya pindah. Ketika ada pengganti baru karena tidak membawa ruh Islam yang seperti ini, itu mereka menilai beda ya antara Ustaz Setiadi dan keluarganya dengan Ustadz yang baru sini itu orang tahu senyum itu nggak tahu, padahal depan rumahnya ya cerita mereka sendiri. Nah suatu saat itu karena saya biasa itu ada orang tokoh Katolik dosen itu, saya mesti kalau lewat naik ya, awalnya kan jalan kaki, lama-lama naik sepeda ontel, lama-lama naik sepeda motor, sekarang bisa punya mobil, yang butuh waktu. Nah ketika saya lewat, saya sapa itu, monggo Pak Artono, gitu. Namanya Pak Artono. Nah, yes. Sambil senyum saya, senyumnya ikhlas, dia ikhlas loh, buktinya apa? Sudah sekian meter masih ketawa ini. Nah itu bukti ikhlas, ya, bukan basa-basi gitu. Gitu. Nah, suatu saat, karena saya pindah asrama, nggak lagi lewat jalan depan rumah beliau, ternyata digoleki gitu. Nah, dan cerita sendiri. Ya, mana ya dulu Pak Ustadz Mu'alimin yang murah senyum gitu kan, ya murah senyum, ya, ya suka negur gitu kan. Negurnya malah negur yang baik, nyapa maksudnya nyapa. Digoleki. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, saya kan juga layak. Ya masuk ke dalam, lihat jenazahnya kan buka. Kalau orang Islam kan langsung dikafani gitu kan nggak bisa lagi lihat. Ini lihat aja, ya saya terakhir kalau nggak salah ini ya, ya, oke terakhir. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, Innallaha yuhibbu an tuqbala ruhusuhu kama yuhibbul abdu maghfirata rabbih. Sesungguhnya Allah itu mencintai, suka kalau rusuh-rusuhnya itu diterima oleh hamba. Maksudnya dilaksanakan gitu maksudnya. Sebagaimana seorang hamba itu senang kalau dosa-dosanya diampuni oleh Tuhannya. Tapi dengan dosanya sak gunung, ada loh yang dosa sampai sak gunung aja Allah bisa mengampuni. Nah kalau diampuni alhamdulillah. Sebentar lagi Ramadan ya kan, mata qadama min dambi diampuni oleh Allah. Senang sekali kan, mata qadama min dambi ya Allah. Nah rusuh, misalnya sholat ada rusuh kan, boleh dijamak, boleh di rusuh. Ya kita manfaatkan itu. Walaupun saudara kita yang sebelah itu, ya itu kadang-kadang nggak mau itu, bepergian jauh sekali, ya tetap nggak mau rusuh. Datang waktu sholat ya berhenti bisnya, nanti sholat gitu. Itu pernah saya ada acara mantenan di Garut itu orang yang dari Jogja udah sampai sana, yang ini belum sampai, padahal berangkatnya sudah dari Bojonegoro, udah lama naik bis gitu namanya. Ternyata yang bikin lama itu apa? Waktu dulu berhenti sholat di satu tempat. Padahal istirahatnya itu gak hanya 1-2 menit ya, gak hanya 5 menit. Kalau sholat 10 menit ya, itu masih sampai setengah jam, 1 jam, macam-macam kan gitu. Tapi
yang warga Muhammadiyah, keluarga macam-macam keluarga saya, ada yang NU, ada yang Kristen juga ada, yang Ambangan juga ada. Jadi gaduh-gaduh. Nah itu begitu, tidak ada yang dijamak. Tapi yang Muhammadiyah, Aisyah, dia udah enak, tenang-tenang saja gitu, udah sholat. Tidak mau. Dan saya juga menemui di tempat lain kayak begitu. Jadi kayaknya sudah menjadi tradisi yang begitu dipahami seperti itu. Misalnya ada hujan, ya kan? Udah diambil loh, contohnya begitu. Kalau hujannya kira-kira deras dan seterusnya, nanti kalau pulang kembali ke sini terasa masyakoh, ada kesulitan, gitu. Udah dijamak gitu. Kan ada yang masih mikir-mikir kok dijamak, ya sah kok enggak? Kan begitu. Jadi begitu, jadi monggo rusa-rusa itu diambil. Tapi sebuah pilihan, tapi kita mencoba menangkap ini sebagai satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa ad-dinu itu yusrun, agama itu mudah. Jadi Allah tidak ingin bahwa ada haraj, ada beban berat bagi kalian dalam melaksanakan agama. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, semoga kita ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan keberagaman kita. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih waktu 10 menit, Kak. Terang aja. Pakai ini. Hadis-hadis yang kira tadi memang bobotnya sedang-sedang saja. Artinya santai-santai. Nah, pertanyaan saya itu apakah tidak boleh kan itu ambisius, saya harus menang, saya harus pahalanya paling baik ya. Ini nanti kalau diterapkan dalam ibadah kelihatannya kok kurang baik atau santai. Sholat di rumah aja lah, nggak usah coba kalau kecil-kecil. Ini santai-santai yang ini bagaimana itu yang pertanyaan yang kedua. Saya hanya udur rasul 4 tahun 5 tahun yang lalu saya tahu ngaji di sini, pulangnya itu membawa makalah dulu waktu 5 tahun yang lalu ngaji di sini, pulang rumah mau dibawa makalah, bisa dikeluarkan pada orang lain dulu. Terima kasih. Masih Pak. Tapi disinggung tentang salam. Sekarang kan kita zaman majmuk, orang non-muslim pun sering mengucapkan salam dengan assalamualaikum karena mereka mantan orang Islam. Itu sikap kita bagaimana Pak? Apakah menjawab ataukah diam seperti yang Bapak katakan tadi? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Widodo, terus di Pak ya. Lama-lama apal Pak, karena sering tanya. Yang kedua saya masih punya utang jenengan nih Pak. Masih kan Pak? Pak, sebenarnya saya Pak Komarudin. Ya. Yang pertama yang ringan dulu. Ya, jadi salamnya Nabi kan juga ada praktek. Lihat orang Yahudi yang dia itu memang punya keinginan untuk menghalang-halangi Islam. Ketika diucapkan assalamualaikum, dia mengucapkan assalamualaikum, tapi tahu itu cuma Allah. Maka Nabi jawabnya alaikum. Ya, jadi itu wajib selamat itu kamu. Nah, itu bahasa kita. Itu ungkapan yang oleh orang Arab itu maknanya yang wajib. Jadi jawabnya alaikum itu aja. Yang wajib selamat itu kamu gitu. Kum itu Pak, itu dalam bahasa pergaulan sehari-hari itu maknanya tidak harus kalian. Jadi itu untuk penghormatan. Panjenengan. Maka orang Arab kalau manggil antum itu maksudnya panjenengan, Anda. Ya. Malah kalau alaika salah. Mahasiswa saya manggilnya suka
Juta. Iya. Jadi jazakallah. Nah itu kan nggak benar. Ya. Kalau dia mau orang Jawa ya panjenengan. Semoga Allah memberikan balasan pada panjenengan. Itu ungkapannya jazakumullah. Kalau setara, nah itu jazakallah. Kalau putri jazakil. Kalau kita menghormati yang putri, sama jazakumullah. Loh, ibu-ibu kalau diucapkan orang kan assalamualaikum kalau ketemu kan, bukan assalamualaikum lah kan tidak begitu. Tetap pakai assalamualaikum. Jadi begitu Pak Aleka. Tapi kalau kita melihat dia tidak ada keinginan untuk berbahasa basi, memang ingin mendoakan kita, ya kita jawab apa adanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini kan doa, semoga keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pergaulan saya ini seperti itu. Nanti Pak G, dipraktekin loh Pak G. Jangan dipraktekin. Oke, sebentar, Pak Widodo. Oke, tadi yang cita-cita jenengan terakhir tadi, tetap insya Allah nanti akan di kopi, nanti saya tahu keinginan Pak Widodo untuk melanjutkan, meneruskan apa yang diterima di forum ini kepada insya Allah nanti cita-cita tercapai. Oke, itu Pak Wid, tadi tadi malam sampai jam berapa itu tetap belum selesai Pak. Ya, coba. Kalau Quran tinggal ngopi, ini enggak hadis. Saya harus menerjemahkan. Tapi waktunya nggak cukup karena ada kegiatan-kegiatan lain selain. Oke. Tadi yang pertama ambisius. Oh ya ambisius itu beda Pak. Ya, orang yang misalnya Ustadz Fadlun ya kan, ya tetap ada senyum, ada apa gitu. Tapi dalam urusan ibadah ya serius, untuk meraih kebaikan ya serius. Sama Pak gitu kan. Ya, nggak boleh kok kemudian sesaat-saat tanpa saatan kemudian ini sholat tenang-tenang aja ya enggak udah waktunya ya tetap kita datang, tapi ketika kita menuju ke tempat sholat kita ketemu orang ya kita senyum gitu kan, senyum assalamualaikum dan seterusnya sampai itu dikenang orang, kita sebagai orang yang lemah lembut, akrab, tidak beda dengan pergaulan. Wong Allah aja menyatakan kalau kepada siapa orang kafir, kalau kafirnya dini itu boleh kita berbuat baik dan boleh kita bersikap adil, ya kan itu. Nah berbuat baik seperti apa? Silakan itu diterjemahkan, dipraktekkan. Nah, seperti apa berbuat baik sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat. Oke, ngatain Pak Wid. Ada ibu tadi mau tanya? Oke Bu. Monggo. Ah, gitu, monggo. Oke, monggo Bu. Disebut asmanipun tuh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma, Bu, sinten Bu? Nggih, Bu Siti Aminah, monggo Bu. Maaf, sebenarnya udah hari biasa ya Pak, tapi tetap saya tanyakan. Iya. Karena adik saya kemarin Berada apa Bu? Di mana? Enggak, monggo. Jadi saya itu bahkan Pak. Didekatkan Bu. Saya punya murid itu. Ya, begitu. Dua kali. Jadi masyarakat dulu terus kali lagi ngitung batu. Nah, saya itu baru tahu ya. Terus saya nggak keluar karena saya nggak yakin bahwa yang kali pertama itu untuk masyarakat. Terus kali kedua ngitung batu itu untuk kelompoknya. Terus saya nggak keluar itu gini. Keluarganya mana? Nah, terus saya untuk mengambil sikap karena saya itu gimana? Mungkin saja Pak, sikap saya harus ikut atau saya lebih baik tidak datang atau ya gitu. Iya. Terima kasih atas jawabannya untuk menguatkan diri. Iya. Bu Siti Aminah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini loh yang kadang-kadang terjadi di masyarakat menjadi rasa-rasa. Tidak pernah kok kemudian datang ngomong ngopo terjadi dengan kok boten rawuh. Ini tahlilan kan nggak apa-apa, tahlilan gitu. Ucapkan apa toh? Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa.
Tapi menjadi ada apa-apa ketika dikait-kaitkan. Oh ini meninggal dunia, kan? 3 hari, 7 hari, 40 hari, setiap tahun, baru puncaknya 1000 hari. Pertanyaannya kenapa mesti harus ada puncak 1000 hari? Habis itu sudah nggak ada, karena masih ada pelaksanaan haul setiap tahun kan itu kan. Apalagi yang dicontoh kiai-kiainya juga begitu, kan? Nah, kiai kan ulama itu harus satu ambiya, pewaris Nabi. Lah padahal Nabi tidak pernah mempraktekkan itu, ya karena. Nah, ini coba jadi rasakan tidak pernah kemudian datang tanya baik-baik, kenapa panjenengan Bu Aminah kok orang tahu teko nih tak undang tahlilan, tapi tahlilnya bagaimana? Nah, ini kalau diterangkan baik-baik, ada alasan. Ini kan malah jadi oh gitu ya. Muncul toleransi, oh ya sudah, apa kan gitu kan. Tapi kalau cuma jadi rasakan jadi kemudian menyebar fitnah gitu kan, belum tahu yang sebenarnya. Nah ini Ibu, jadi memang pada mulanya tidak disukai. Tapi kalau dengan bisa jelaskan seperti ini, di rumah saya itu konon dulu itu menurut saya basis NU Indiro Pendowarjo Sewonbaru. Sekarang udah cair, ya karena pendatang itu ternyata kebetulan pas Muhammadiyah. Termasuk terakhir saya yang datang bikin rumah di situ, ini Muhammadiyah, bahkan tokonya Muhammadiyah kan begitu kan. Nah, itu sempat ada pertarungan memperebutkan masjid, gitu, seterusnya itu sempat ada kisah seperti itu. Jadi masjid yang saya ikut aktif di situ kan akhirnya itu dimiliki oleh banyak orang. Ada Muhammadiyah, ada ketua tamunya orang Muhammadiyah, dan juga imami ya orang Muhammadiyah. Nah, tapi campur tuh ada NU yang moderat. Mau soal itu subuhan ya nggak perlu juga nggak masalah kan gitu. Suatu saat dia nggak jamaah di masjid yang NU ya nggak masalah. Tarawih juga ikut 11 rakaat. Kalau dia mau di tempat lain juga kan ikut yang moderat. Yang salafi juga ada, yang HTI itu. Walaupun kita orang menyebutnya mantan HTI. Ada maksudnya. Yang Tabiyah juga ada. Ya, yang abangan juga ada. Ya. Itu juga ada. Bagaimana? Muhammadiyah juga ada. Dan jajar rumah. Kalau dikasih banyak itu nggak mau. Iya. Jadi kita itu berarti kan. Ya. Nah ini saya mau cerita. Betul loh. Jadi begini, kalau di rumah itu dikasih, itu akhirnya gini, saya terima. Dan biasanya karena sekarang modelnya tidak makan-makan di rumah, tapi dikasihkan dalam bentuk mentahan. Ya, mentahan itu bukan uang, tapi ada mie, ada beras, ada telur, ada dikasihkan. Itu pada mulanya kami terima. Terus kemudian kami salurkan, kita keluar ke tukang-tukang beca, apa, senang sekali kalau dikasih. Iya. Malam-malam saya keluar, ada itu tukang becak dengan keluarganya, anaknya bersimpuh di pinggir jalan itu belum makan, dia apa dan seterusnya, senang sekali. Nah seperti itu. Nah lama-kelamaan istri bilang sama Bu RT gitu, nanti kalau ada apa nggak perlu dikasih, nah gitu kan. Nah Bu RT ini yang woro-woro ke kampung itu tidak perlu dikasih. Ya memang pada akhirnya tidak diberi. Gitu, ya, seperti itu. Tapi ya ada yang iseng ngomongnya tak kena ya. Yo belum nompo itu tapi pun yang kan orang baca itu kan nggak ada pakai itu. Nah ini kan dipersoalkan oleh mereka. Ya, jadi memang harus Bu Aminah itu ya gimana Bu Aminah? Bu Aminah. Jadi memang iya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi begitu Bu ya. Jadi monggo gitu. Kebenaran Nabi dulu itu sampai diusir-usir tuh, Nabi kan nggak disukai oleh Arab. Nah, insya Allah dengan tidak sampai lah akan diusir-usir, nggak akan. Paling cuma dirasa. Nah, kebiasaan tradisi berdialog itu yang tidak ada. Sehingga sampai ungkapan, oh saya ngerti kaya mono dalile kaya mono ya. Lakum madhabukum wali madhabi. Kalau dengan agama lain aja bisa lakum dilukum waliyadin, maka kita harus bisa menerapkan itu. Lakum madhabukum wali madhabi. Nah
Nanti Bu Aminah. Cukup ya. Satu tip mawon ya Bu iki terkait dengan menjalankan agama itu ora usah mikir omongane tangga, wong tangga ngomong ya mikir. Kalau kita nuruti kan ya Ustaz nggih ada habisnya. Ora usah mikir omongane tangga, tangga ngomong ora mikir. Oh iya, kita beri kesempatan. Terus Bu, Iya. 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 Iya, iya. Terutama yang ada dalilnya Al-Kafi Bu, bagus itu Bu. Ya pada hari Jumat, ya kemarin saya barusan di masjid saya, tiap Jumat Kliwon itu ada tradisi di masjid saya Al-Muladi, yaitu itu habis subuh selesai zikir, doa, kemudian baca surat Al-Kahfi, gak Yasin dong ya. Surat Al-Kahfi dalilnya kuat. saya belum tahu kalau dalilnya tentang Yasin tuh. Ya, enggak Al-Kahfi aja yang jelas, dalilnya jelas. Al-Kahfi. Walaupun menurut saya yang Yasin itu memang ciri khas dari sana tuh ya. Suara kita itu sampai iya. Bu siapa ini? Bu siapa? Sudarsi. Ya, baik Bu Sudarsi. Jadi yang dalilnya jelas itu. Cuma yang persoalan adalah setelah matahari terbit beberapa saat kemudian apa? Dilanjutkan sholat 2 rakaat. Itu sama dengan apa? Mendapatkan haji seperti haji dan umrah. Yang persoalan di sini, saya kemarin berhenti dulu, saya nunggu dulu, ya nunggu apa? Nunggu datangnya waktu duha. Namanya bukan sholat subuh dalam Muhammadiyah, namanya sholat duha yang awal. Maka kita pakai jadwal itu kan kalender ada ya suruh kemudian duha itu patokannya itu. Wah ternyata ketua takmir saya yang Muhammadiyah itu dia belum tahu itu. Ini mau taksi, bahkan dia nyebut tokoh-tokoh itu. Nah, ini dulu di waktu di Saudi itu juga sholat itu. Nah lalu saya tanyakan ke tokoh yang disebut enggak, itu maksudnya itu duha yang awal. Bahkan saya juga tanyakan kepada ketua bidang fatwa dan tuntunan, pengembangan tuntunan PP yang baru, PP Tarjih, Majelis Tarjih dan Tarjih di Muhammadiyah. Itu belum itu waktu duha yang awal, bukan sholat subuh. Suruh itu terbit tuh, malah kita kalau terbit nggak boleh kan sholat, waktunya haram. Jadi Nabi tidak pernah menyebutkan sholat subuh, tidak pernah. Nah itu hanya pemahaman saja. Nah pemahaman Muhammadiyah, enggak, setelah dilihat dan pertemukan dengan hadis yang lain, itu duha yang awal. Ya. Jadi melaksanakan duha itu boleh di awal waktu, boleh di tengah, boleh di akhir. Gitu. Syekh Yusuf Qaradawi itu sendiri berpendapat itu duha yang awal. Ulama yang terkenal yang berdagang meninggal dunia. Bahkan Syekh Utsaimin juga begitu. Itu mufti. Ya, mufti di Saudi Arabia itu juga menyatakan itu duha yang bukan sholat subuh. Oke. Nanti bisa saya share ke siapa? Ini ada grupnya kan? Ada grup. Saya bisa nge-share itu ya jawabannya dengan dalilnya. Oke Bu, dilanjutkan ya. Bodoh, menarik tau. Oke, nggak apa-apa. Mumpung bisa bertanya, siapa tahu besok sudah nggak bisa bertanya. Monggo, kita hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asma dulu Bu. Nama saya Mardasi. Mardasi, Sudarsi sama Mardasi. Yang saya tanyakan ini karena tadi disebutkan tentang mushaf, khususnya sholat jamak dan qashar. Dalam sholat jamak dan qashar itu kan ada batasan, misalkan jarak tempuh. Ada batasan itu. Kemudian sekarang lagi musim kegiatan kita di Muhammadiyah itu ada musbil. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ketika waktu sholat itu biasanya
Padahal kita cuma deket. Nah itu bagaimana Pak? Iya. Ya. Ini Ustaz Fadlun bilang persepsi yang ada selama ini kan namanya jamak qasar itu mesti berkaitan dengan safar ya, bepergian. Padahal dengan ada hadis itu Nabi tidak jamak qasar itu ya tidak bepergian jamak. Hujan misalnya kan gitu jamak. Ini jangan dipersepsikan ini. Ya, kalau di madzhab Syafi'i memang sampai 80 kilo. Nah, kan gitu, 80 kilo. Tapi itu fikih itu pemahaman. Dan dalam hal ini bisa berbeda pendapat. Kalau misalnya kemarin kita berkeliling ya ke Kulonprogo dari BW yang ini, kita ada acara. Itu kita jamak karena karena berkaitan dengan kegiatan itu dan ya ada Pak kita terus saya pengajian di sana diresmikan masjid baru di Kulonprogo gitu. Dan besok ada juga 12 ini besok tanggal 17 tanggal 17 besok tadi Hidayat juga meresmikan masjid baru di Sleman Kulonprogo. Nah jadi itu Bu, jadi batasnya agak cair tapi kita bisa kepo-kepo ya, kepo-kepo. Kalau kita merasa ini jauh dan kita merasa lelah dan seterusnya itu sehingga kita bisa itu melakukan jamak dan bahkan kosong. Orang Gunung Kidul jauh kan 60 kiloan gitu kan. Di sini kalau kegiatan di sini mereka menjamak kosong. Ya, kalau diundang dari Gunung Kidul ke sini karena jauh ya. Makanya toko-toko tadi bisa melihat kan. Nah, kita ini masih terlalu dekat bagi saya, tidak terlalu lelah, jadi saya mengambil keputusan tidak mengambil rusuh itu. Ya, satu itu. Kemudian yang tadi apa yang kedua tadi? Apa tadi? Yang terkait dengan rapat ya. Itu yang di sana rapat itu kan dari seluruh provinsi tuh. Nah, yang dekat aja nggak perlu dia di jamak. Ya, iya, nggak perlu ikut jamak. Tapi kalau yang jauh dia musafir jauh, jadi dia bisa jamak kosong. Ya, seperti itu. Sing kandonan ya, kandonan nggak perlu jamak. Oke. Iya. Iya. Misalnya kita dari sini ke Indonesia itu kan dekat, nggak perlu jamak. Iya, mereka kan pada di jamak. Ya. Kan ini karena kita sedang kegiatan, alasannya itu. Ya. Ada. Jadi kita toko-toko tadi Bu ya. Jadi yang tuan rumah yang dekat ya nggak perlu ikut gitu kan. Ya. Oke. Ada lagi Bu kegiatan gini. Ada kegiatan manten, ya, manten. Wow itu kan, saya pernah merasakan itu. Wow, pakai beskap, pakai tradisi Jawa Bu. Apalagi ibu-ibu kan udah belum maghrib itu udah siap di dada-dada itu. Ini gimana itu? Pernah ada pertanyaan itu di fatwa tarjih, ya, di SM itu. Jawabannya bagus itu. Jadi sekali-kali nggak apa-apa itu. Nabi itu pernah kok. Ya, melakukan itu walaupun tidak bepergian. Sekali-kali loh, jangan keterusan. Nah, kepena terus ambil setia pada amatan begitu terus begitu. Ya kan? Iya. Nah, ini ada contoh, misalnya dokter operasi. Ini kalau ditinggal, ya kan? Nah, itu kan berbahaya ya, bagi keselamatan pasien gitu kan. Ini bertimbang-timbang. Jadi pertimbangannya banyak, Bu. Ya. Selama ini kan kesannya kalau jamak qasar terkait dengan safar, bepergian itu, padahal banyak hal itu yang harus diperhatikan. Oke, nonton sudah pernah praktekkan ketika di PAES ya, manten itu pernah nggak Bu? Oh nggak pernah, alhamdulillah. Saya pernah itu sekitar itu, ya, sehingga saya putuskan untuk di jamak itu. PAES yang kesel. Ya seperti itu. Nah, ternyata tarjih menyatakan sekali-kali nggak apa-apa. Kalau memang
itu menyulitkan itu. Waktu maghrib kan pendek sekali, ya pendek sekali. Nah, sehingga diputuskan apa jamak takdim atau takhir. Diputuskan saja sendiri. Niatnya kan penting, yang dari awal kan niatnya gitu. Kalau ternyata takhir ya nanti sholatnya di takhir. Tapi sekali-kali katanya, jangan setiap ada itu kemudian seperti itu kan. Oh mantan itu paling setahun sekali. Ya tetangga kita kan. Oke, baik.